Selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari nama Tuhan saja dipermuliakan. Jadi di sini kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi keuangan untuk Gereja GPKP Runggun Jalan Tengku Umar. Sebagai contoh di sini, tujuan aplikasi ini kami buat untuk mempermudahkan kita para bendahara Runggun dalam menyelesaikan laporan-laporan keuangan kita. Karena sebagai bendahara tentu kita membutuhkan laporan untuk dilaporkan. Contohnya ke sidang Runggun, ke rapat koordinasi, untuk bahan verifikasi, dan juga untuk musyawarah sidi. Jadi sebagai bendahara kita harus mempersiapkan laporan kita untuk laporan tersebut. Jadi di sini kami sudah merancang sebuah aplikasi keuangan. Mudah-mudahan nanti ini bisa membantu kita dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai bendahara Runggun di Runggun kita masing-masing. Jadi pertama, sistem ini dirancang dan bekerja sesuai dengan tata gereja GPKP tahun 2015 sampai dengan 2025 tentang persembahan. Contohnya, misalnya persembahan di kebaktian minggu, persentasenya 60 ke Runggun, 40 di Setor Kementerian melalui Klasis. Misalnya lagi tentang persepuluhan, 10% tinggal di Setor, 50% tinggal di Runggun, dan 40% di Setor ke Klasis. Contohnya lagi, persembahan KKR, 30% disetor ke Ramen. Artinya sistem ini bekerja sesuai dengan persentase yang diaturkan tata gereja tahun 2015 sampai dengan 2025. Jadi sistem ini bekerja, nanti kalau kita bekerja, sistem ini akan bekerja sesuai dengan persen-persen yang diaturkan tata gereja. Itu yang pertama. Kedua, jadi di sini kita bisa melihat sistem ini. Kalau di sini kita lihat ini welfare-nya, kita klik welfare ini. Tentu di sini kita melihat di sini aplikasi keuangan GPKP Runggun Jalan Tengku Umar. Ini sebagai contohnya. Paling kiri atas kita klik ini tombol panahnya, ini kembali ke halaman depan tadi, terus kita klik lagi kembali ke halaman menunya. Jadi di menu ini sudah ada bulan Januari sampai dengan Desember. Sebetulnya di sinilah kita bekerja nanti, bulan Januari sampai dengan Desember. Misalnya coba kita klik Januari. Di sini dia akan muncul laporan bendahara di bulan Januari. Karena ini kita sudah sampai di bulan April, jadi sebagai contoh ini kami bikin contoh laporan keuangan kami di bulan Januari sampai dengan April. Jadi inilah contohnya. Kita tinggal mengisi ini setiap minggunya, pemasukan, pengeluaran. Jadi persembahan 1, 2 berapa, sama 3 berapa,
inilah kita isi pemasukan dan pengeluaran, dan sistem ini akan otomatis menjumlahkan ke bawah, berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita. Jadi kita nggak jumlahkan lagi, kita tinggal mengisi lagi. Dan seterusnya, ketika kita mengisi kode di ini pemasukan, misalnya kita mengisi kode di A7 ini tentang persembahan, ini akan langsung, aplikasi ini akan langsung bekerja, dia akan memasukkan angka ini ke sistem keuangan kita. Jadi kita tinggal menekan kode di pemasukan, dia akan langsung masuk ke sistem kita. Seterusnya juga gitu, kita lihat kode di pengeluaran, ada pengeluaran, ada kode. Jadi ini pun ada juga di kode ini, ketika kita masukkan kode, dia akan langsung masuk angkanya ke sistem, dan di sistem akan dikerjakan. Begitulah nanti kita akan bekerja dari Januari sampai Desember. Gitu ya. Seterusnya, apa yang kita dapatkan dari setelah kita mengisi ini tadi semua? Coba kita balik lagi, kita ke menu, kita tekan kembali ke menu. Seterusnya, setelah kita isi Januari sampai Desember, setelah kita nanti isi Januari, kita akan melihat hasilnya. Misalnya, hasil yang kita dapat, misalnya gini, arus kasnya, arus kas kita, kita klik arus kas. Di sini akan kita lihat transaksi keuangan di arus kas. Jadi ini nggak usah kita isi lagi, ini hasil. Ini hasil yang pertama kita dapat. Kita balik lagi. Kedua, ini Appnable. Ya, Appnable ini di sini akan kita lihat transaksi keuangan kita, pemasukan setiap bulannya, pengeluaran setiap bulannya, saldo kita setiap bulannya, dan neraca kita pada bulan berjalan. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana persentase pendapatan kita. Jadi di sini bisa kita ukur persembahan kita udah bisa kita dapat berapa persen setiap bulannya, per bulannya. Terus lakukan pasu-pasu persembahannya berapa persen kita dapat. Artinya secara global kita bisa ukur di sini berapa persen pencapaian pendapatan kita setiap bulannya. Gitu dia. Seterusnya di sini bisa kita juga lihat persentase pencapaian pengeluaran kita. Misalnya bidang keuangan udah berapa persen pencapaiannya setiap bulannya, diakonia berapa persen, koinonia berapa persen, marturia berapa persen, kesekretariatan berapa persen. Jadi di sini kita bisa mudah menganalisa bagaimana pendapatan kita dan pengeluaran kita. Jadi kita mudah menganalisanya setiap bulannya, dan ini juga nanti akan kita laporkan ke Musyawarah Sidi untuk laporan kita ke jemaat. Bagaimana pendapatan kita, berapa persen pendapatan kita tercapai, dan berapa persen realisasi pengeluaran kita bisa nanti kita lihat di situ. Ini juga nanti bisa kita laporkan untuk Musyawarah Sidi. Seterusnya, di sini juga bisa kita lihat bahwa setelah kita melihat tadi Appnable, di sini bisa kita lihat item. Jadi di sini mempermudah kita untuk menganalisa keuangan kita. Misalnya Januari ini ada kode. Ketika kita tulis sini kodenya, dia akan kalau kode nomor 2 dari persembahan umum, dia akan ditampilkan di sini berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita gitu.
ketika kita ini misalnya tulis ini menjadi nomor, misalnya nomor 3. Jadi sistem akan bekerja bagaimana keadaan persamaan KKR kita, karena kode KKR nomor 3. Gitu dia. Seterusnya di sini juga bisa kita lihat bahwa setelah ini ada sorting. Setelah tadi kita mengisi per bulan tadi, setiap bulannya, kita juga bisa melihat pencapaian sorting kita setiap bulan. Di sini ada persembahan kita bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Dan untuk laporan ke Klasis sorting kita ini udah dibikin setiap bulannya. Setoran Januari, setoran Februari, setoran Maret. Ini nggak usah lagi kita isi. Kita tadi cukup bekerja di Januari, Februari tadi, di halaman pertama tadi. Jadi ini hasilnya, ini hasil. Jadi ini kita nggak usah kita isi lagi. Sistem akan secara otomatis akan mengisi ini semua. Jadi kita bekerja di Januari sampai Desember. Ini yang setoran ini sistem akan bekerja dengan otomatis akan bekerja. Jadi kini tinggal kita printkan, kita tanda tangani, kita setorkan, laporkan ke Klasis. Inilah transaksi keuangan kita pada bulan berjalan gitu dia. Kita balik lagi tentang tombol merahnya. Seterus hasil yang lain juga kita bisa dapatkan dari sistem ini. Ini ada program kerja. Ya, program kerja ini tentu kita yang membuat. Ini sebagai contoh kami bikin ini program kerja tahun 2023. Jadi inilah ini tentu kita bulan Oktober udah membuat program ya setiap tahunnya, dan untuk setiap tahun ini akan berubah angka-angkanya, mungkin item-itemnya pun akan berubah karena sesuai dengan tahun pelayanan gereja kita. Jadi mungkin ini tidak asing lagi bagi kita. Seterusnya ini juga ada rugi laba, jadi dan neraca. Jadi setiap bulannya kita bisa melihat ini neraca bulan Januari. Jadi setiap bulannya kita bisa melihat neraca keuangan kita, berapa kas kita, berapa uang kita di bank. Ini ada uang ini, uang apa aja yang ada ini, bahkan ini pengadakan bujur yang belum diambil. Kasir makan udah sekian. Kalau di kami ada juga itu amplop diakonia. Ini ada juga diakonia untuk runggun gereja, sekian saldonya. Dana runggun kita, inilah yang dipakai untuk dana runggun. Dan sebelahnya ini ada rugi laba. Jadi di rugi laba ini bisa kita lihat bahwa dalam bulan berjalan apakah kas runggun itu positif apa negatif. Jadi ini udah setiap bulan kita bisa lihat. Ini bulan Februari, bulan Maret. Jadi rekapnya udah ada di sini, kami bikin di atas. Januari berarti positif, Februari positif, Maret kekas runggun ini udah negatif, berarti kekas runggun berkurang. April ini bulan berjalan ini udah minus. Jadi kita bisa mengukur di sini, bisa kita lihat di sini apakah uang kekas runggun itu bertambah apa berkurang setiap bulannya, bisa kita analisa setiap bulannya. Jadi ini neracanya dan rugi laba udah sampai Desember ini kita buat di sini. Jadi bisa kita mudah menganalisanya. Seterusnya bisa juga dari aplikasi ini bisa kita dapatkan bahwa ini ada catatan kami bikin ini untuk catatan kita pribadi ya, apa kita perlu catatan di situ. Terus ini ada format setoran. Sebagai benar runggun, kita juga bisa membuat laporan perduitan sektor. Karena begini, kalau kami di sini perjumpaan dengan bendahara sektor dan bendahara ketugral itu hanya sekali 1 bulan.
setiap minggu terakhir, karena minggu pertama kami nyetor ke Klasis. Jadi minggu terakhir itu dari minggu pertama sampai minggu ketiga atau minggu keempat, ya bendahara sektor ya mengisi formulir ini. Dia mengisi format ini, format sudah kami siapkan. Dia tinggal mengisi, ini dah diisinya, dan minggu terakhir ini diserahkannya sama uangnya sama bendahara Runggun. Jadi nggak ribet lagi, nggak setiap minggu kita harus jumpa sama bendahara sektor atau bendahara kategorial. Cuma bisa kita rancang itu sekali 1 bulan aja. Mungkin pelaporannya kalau ke Momo kan itu melalui sekretaris melalui WA kan gitu ya kan. Jadi uangnya nanti dia cukup melaporkan ke Bendahara Runggun sebulan sekali di minggu terakhir. Jadi inilah format untuk bendahara sektor dalam pelaporannya ke Bendahara Runggun. Dan ada juga di sini laporan lembaga-lembaga. Ada juga kami bikin di sini bagaimana buku bendahara sektor itu setiap bulannya. Karena buku supaya semua format laporan bendahara sektor, karena mungkin banyak sektor, mungkin banyak bendaharanya, beda pendidikannya, jadi kita harus satukan biar verifikasi pun mudah dalam memeriksa nanti memverifikasi setelah mau musyawarah sidi. Nah, jadi bisa di sini kita lihat format setoran sektor-sektor dan lembaga ke Bendahara Runggun setiap bulannya. Nah, gitu dia. Jadi ini dibikin nanti rangkap 2, satu untuk Bendahara Runggun, satu untuk bendahara sektor pertinggalnya. Nah, seterusnya di sini juga bisa kita lihat ya ini tambahan aja, foto tambahan aja. Jadi seterusnya jadi sistem ini bekerja seperti kami bilang tadi sesuai dengan tata gereja tahun 2015 sampai 2025. Nah, jadi mungkin ini bisa membantu kita sebagai bendahara untuk menyelesaikan laporan keuangan kita setiap bulannya, dan untuk laporan kita untuk musyawarah sidi, rapat koordinasi, dan sidang Runggun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa berguna buat kita semua dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sekian dan terima kasih.